Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya Erlina Setiawati dari kelas menulis online Aliniaku ingin mengajak Anda semua mengenal lebih dekat dengan salah seorang tokoh fenomenal di negeri ini. Mengapa saya sebut tokoh fenomenal? Karena beliau adalah seorang yang sangat produktif dalam berkarya. Beliau sudah menulis lebih dari 62 buku single, serial buku Wonderful Family, semuanya menjadi bestseller. Beliau telah menulis lebih dari 700 artikel tentang dunia tulis-menulis. Beliau berkontributor lebih dari 800 artikel di Kompasiana. Murid menulis beliau di Aliniaku sudah lebih dari 7.000 orang. Murid menulis beliau di ruang menulis sudah lebih dari 3.000 orang, dan totalnya sudah lebih dari 10.000 murid literasi yang pernah belajar bersama beliau. Bahkan, lebih dari 150 peserta telah beliau bimbing untuk menghasilkan buku single. Beliau pernah dinobatkan sebagai penulis berbahasa Indonesia terbaik dari Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2006. Beliau terpilih menjadi Best People Choice dari Kompasiana pada tahun 2014. Selain itu, beliau juga penerima PIN Emas Pegiat Ketahanan Keluarga pada tahun 2019 dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Siapakah beliau? Penasaran kan? Beliau adalah Pak Cahyadi Takaryawan atau yang lebih akrab disapa dengan sapaan Pak Cah. Berbahagia sekali, kesempatan kali ini saya bisa bertemu langsung dengan beliau. Kemudian saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erlin. Apa kabar nih Pak Cah? Alhamdulillah sehat, baik selalu. Pak Cah, Erlin mau bertanya banyak nih, boleh ya Pak Cah ya? Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, oke, terima kasih Pak Cah. Erlin mau banyak diskusi tentang menulis nih Pak Cah. Apa sih sebenarnya makna menulis menurut Pak Cah itu? Teman-teman sekalian, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sangat berbahagia bertemu Mbak Erlin dan teman-teman dari komunitas menulis Aliniaku. Menulis itu sesuatu yang bagi saya ajaib karena lewat menulis itu kita bisa ikut berkontribusi secara langsung di dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat, sahabat sekalian, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana dinyatakan tentang tujuan nasional Indonesia, yang salah satu pernyataannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentu sangat banyak upaya dan banyak usaha yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya itu melalui dunia literasi. Jadi tulis-menulis itu adalah bagian yang sangat langsung terkorelasi, connected dengan tujuan nasional Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu dalam konteks globalnya ya, makanya siapapun teman-teman yang Anda berkontribusi dalam literasi, Anda pegiat literasi, Anda suka menulis, kembangkan ini menjadi satu bagian yang utuh dari kontribusi kita sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, untuk ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia seluruhnya. Bagi saya sendiri, menulis itu adalah bagian yang utuh dari ibadah kepada Allah SWT. Kita niatkan semua prosesnya ya, sejak dari proses menulisnya sampai hasil tulisannya, itu kita harapkan menjadi bagian dari ibadah kita. Sehingga kalau terutama bagi yang beragama Islam, seperti saya seorang muslim, saya suka mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di situ semua aktivitas kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah menulis. Menulis itu sebagai satu bagian dari upaya untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, inilah makna besar ya, termasuk kalau kita menulis itu, kemudian tulisannya bisa menghasilkan sebuah nilai yang positif, maka itu akan bisa menjadi ladang amal jariah untuk kita semuanya, untuk penulisnya. Mbak Helvi Tiana Rosa mengatakan, kalau seorang penulis selesai membuat karya, maka sebetulnya dia baru saja memperpanjang usianya. Penulis bisa mati kapanpun, tetapi nilai karya dia akan bisa abadi. Tulisan diproduksi, maka dia akan terus-menerus bisa dibaca oleh masyarakat sampai kapanpun, dan itu akan memberikan pahala yang kontinu, pahala yang terus-menerus pada penulis yang dia mengajak kepada kebaikan. Sahabat sekalian, bagi yang beragama Islam, Anda tentu tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Ibnu Katsir ya.
tetapi tafsirnya kita baca sampai dengan hari ini. Anda tidak pernah bertemu dengan Imam An-Nawawi, tetapi kumpulan hadis yang beliau jadikan buku itu kita baca, misalnya Riyadhus Shalihin itu menghiasi rumah-rumah Muslim di Indonesia. Buku hadis, kumpulan hadis Arba'in Nabawi itu menghiasi rumah-rumah Muslim di Indonesia, dan itu adalah dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Beliau sudah tidak ada lama, termasuk penerjemahnya. Kalau sahabat sekalian, saya kira belum pernah bertemu dengan Ustadz Salim Bahresh. Beliau yang awal-awal menerjemahkan buku Riyadhus Shalihin. Kita nggak pernah ketemu beliau. Tetapi amal beliau menerjemahkan buku itu, Masya Allah ya, kita baca sampai dengan hari ini. Kita nggak pernah bertemu Buya Hamka, tapi karya beliau kita baca sampai dengan hari ini. Jadi para ulama yang sudah mendahului kita, mereka berada dalam satu kondisi menghasilkan karya tulis, maka amal mereka itu akan terus-menerus memberikan nilai tambahan pahala ya, meskipun beliau-beliau sudah wafat. Tetapi semua yang membaca mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Itulah sebabnya maka kita bersemangat menulis kebaikan, karena itu akan memperpanjang nilai amal kita. Umur kita sangat terbatas, tetapi umur kemanfaatan kita bisa tidak terbatas dengan jalan menulis. Jadi bagi saya menulis itu luar biasa gitu ya, Merlin. Masya Allah, ternyata begitu dahsyat ya tentang makna menulis ini. Kemudian nih Pak Cah, sejak kapan sih Pak Cah mulai menulis? Kalau nulis-nulis sekedar hobi gitu Mbak ya, itu mulai SMP, tetapi belum publikasi. Jadi itu hanya nulis kayak catatan diary gitu ya. Kemudian SMA, saya mulai menulis itu dengan mesin ketik. Ayah di rumah punya mesin ketik, jadi belum ada komputer ya sahabat sekalian. Kalau generasi zaman sekarang, ngelihat mesin ketik jadul itu adanya di museum atau mungkin di toko-toko loak gitu ya, yang barang-barang bekas seperti itu, barang-barang antik gitu. Tapi saya dulu adalah pemakainya, jadi saya termasuk generasi yang memakai mesin jadul itu karena pada waktu itu belum ada komputer. Kalaupun ada mungkin sangat terbatas, yang hanya dimiliki oleh instansi-instansi, hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, tapi belum menjadi milik orang rumahan. Sehingga pada waktu itu di rumah saya adanya adalah mesin ketik manual itu. Jadi SMP saya nulis di diary, catatan-catatan kecil gitu yang sekarang pun saya sudah tidak ada dokumennya itu ya. Kemudian SMA saya mulai nulis dengan mengetik. Jadi ada mesin ketik di rumah milik bapak, saya mulai ketik-ketik gitu. Nah jadi sekedar ngetik, terus kemudian kalau zaman dulu ngetik itu pakai kertas gitu teman-teman ya. Jadi ini ada mesin ketik besar itu, bayangin. Kemudian ada kertasnya kan, terus hasil tulisan itu kita simpan. Jadi pada waktu itu saya kalau habis nulis gitu kemudian saya simpan. Tapi sekedar itu, jadi tidak pernah mempublikasikan, hanya kayak pengen nulis atau senang nulis gitu ya, dan kemudian saya melakukannya. Jadi sejak SMP itu Mbak. Oh, ternyata sudah lama sekali ya Pak Cah belajar menulisnya ini. Kemudian kira-kira nih, apa sih yang membuat Pak Cah suka menulis? Kalau pada waktu itu saya menjadi suka menulis itu karena suka baca Mbak Erlin. Jadi saya itu tinggal di kampung, jadi di Kabupaten Karanganyar namanya ya, Jawa Tengah. Itu jauh banget lah kalau dari pusat kota Karanganyarnya itu saya masih jauh ke arah lereng Gunung Lawu, kurang lebihnya hampir 20 km dari pusat kotanya Karanganyar itu. Jadi masih jauh ke arah lereng Gunung Lawu, dan itu bener-bener desa kampung saya itu. Sehingga kayak perpustakaan gitu ya sangat terbatas bukunya. Jadi saya SD itu, saya dengan sangat cepat menghabiskan buku-buku yang ada di perpustakaan SD. Karena buku SD kampung, sementara perpustakaannya itu nggak tambah-tambah bukunya, hanya itu saja, satu lemari, saya masih ingat ya. Satu almari isinya buku-buku di SD tempat saya sekolah pada waktu itu. Dan itu dengan sangat cepat saya habiskan. Kelas 3 SD, saya terbiasa meminjam kunci untuk masuk ke ruangan perpustakaan. Jadi setelah sekolah tutup, lalu kemudian saya pengen baca, lalu kemudian karena sekolahnya sudah bubar, lalu kemudian saya pinjam kepada ibu saya, karena ibu saya itu guru SD, saya pinjam kepada ibu saya untuk bisa masuk ke perpustakaan. Jadi akhirnya saya bawa kunci sendiri ke sekitar kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD itu ya. Itu tahun-tahun itu saya kemudian buka ruangan perpustakaan,
lalu kemudian saya membuka kunci almari itu ya, lalu baca satu persatu buku gitu. Jadi saya duduk sendirian, sudah nggak ada orang karena sekolah sudah bubar. Jadi sore hari itu ya, saya duduk sendirian membaca dan kemudian itu saya lakukan sampai akhirnya habis buku itu dan tidak ada buku lagi. Jadi artinya bukunya hanya itu doang dan saya membaca yang ada itu saya baca semuanya. Jadi karena saya suka membaca, lalu dampak dari suka membaca itu kemudian saya memiliki dorongan untuk menulis gitu ya. Nah, itulah saya kira yang paling awal ya, yang kalau dilihat dari dulunya kenapa SMP bagi saya sudah mulai senang nulis-nulis gitu, termasuk puisi, termasuk cerpen gitu. Kemudian SMA juga sudah mulai dorongan menulis. Saya kira menurut saya yang paling kuat adalah karena saya banyak baca. Karena kalau dilihat dari keluarga, ayah saya juga bukan penulis, ibu saya bukan penulis, kakak-kakak saya juga tidak ada yang penulis gitu. Tetapi karena saya suka baca, maka kesukaan membaca itulah yang mendorong saya untuk kemudian mulai menulis gitu, Mbak. Jadi kesukaan Pak Cah membaca memang sangat luar biasa ya Pak Cah? Dari kecil itu, Mbak. Iya. Wow, kemudian terus nih, banyak sahabat yang pengen tahu kira-kira kapan sih Pak Cah mulai publikasi tulisan melalui media? Ya, jadi karena dulu itu hanya nulis-nulis sekedar seneng-seneng gitu ya. Kemudian juga belum ada yang bimbing, belum ada juga kayak media itu sangat terbatas ya Mbak ya pada waktu itu. Kalau zaman sekarang Masya Allah medianya sudah luar biasa termasuk medsos. Zaman itu kan nggak ada. Jadi oleh karena itu waktu SMP SMA saya belum punya belum punya pengetahuan sama sekali bagaimana publikasi tulisan itu. Baru kemudian setelah lulus SMA dari kampung itu saya ke Jogja kuliah di UGM. Nah begitu di UGM itulah ya kuliah saya mulai banyak berinteraksi dengan banyak kalangan, mulai mengerti banyak media. Lalu dari situlah saya mulai publikasi itu pertama kali ketika saya kuliah itu semester 1 Mbak. Waktu itu saya nulis di koran lokal Jogja. Ada mulai masuk Jogja itu kemudian saya mulai baca koran ya. Dan kemudian saya mulai tertarik untuk hobi menulis itu coba saya wujudkan dalam bentuk publikasi di koran itu. Jadi saya nulis kemudian ya masih dengan mesin ketik yang manual pada waktu itu ya. Kemudian saya berikan ke koran, dimuat oleh koran lokal itu. Dan itu pengalaman yang luar biasa bagi saya karena sekali-kalinya menulis untuk dipublikasikan di koran itu langsung diterima. Jadi saya tidak punya pengalaman ditolak. Lah itu yang saya merasa bahwa oh ternyata saya bisa menulis itu setelah saya memasukkan naskah itu ya dan ternyata itu langsung diterima. Nah itu yang pertama kali itu ketika kuliah semester 1 itu Mbak di UGM itu mulai publikasi tulisan di koran. Wow. Sebelumnya Pak Cah pernah mempublikasikan tulisan kira-kira melalui media apa aja ya Pak? Jadi kalau publikasi pada waktu itu memang sangat terbatas, tidak kayak zaman sekarang sehingga yang paling sering saya lakukan kalau awal-awal itu adalah pertama koran. Jadi koran itu bahkan saya sempat punya rubrik rutin di Republika. Jadi saya menulis di rubrik rutin yang diberikan untuk saya di Republika itu seminggu sekali. Jadi koran Republika itu yang nasional, kemudian koran-koran lokal baik di Jogja maupun Jawa Tengah. Kemudian majalah. Nah, yang paling banyak itu majalah. Jadi saya menulis rutin untuk beberapa majalah pada waktu itu ya. Ada sekitar 4 majalah yang saya itu rutin untuk majalah itu. Yang paling banyak itu adalah koran dan majalah karena memang pada waktu itu tidak ada sarana-sarana lainnya ya. Jadi yang paling banyak ya koran dan majalah. Kemudian kalau di kampus ada ruangan-ruangan publikasi, misalnya saya menulis di majalah tingkat fakultas, kemudian ada majalah tingkat universitas gitu. Jadi majalah kampus, baik di levelnya fakultas maupun levelnya universitas. Lalu ada lagi, kalau zaman dulu itu masih ada majalah dinding di kampus itu ya. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada ya. Zaman dulu itu ada majalah dinding. Sekarang itu rasa-rasanya mungkin kalau di SD masih ada ya, tapi kalau di kampus sudah nggak ada. Kalau zaman saya dulu masih ada di kampus itu. Jadi majalah dinding juga saya mengisi, jadi ada keterbatasan media kalau pada waktu itu ya. Ya hanya koran, kemudian majalah, termasuk yang ada di kampus, baik yang umum maupun di kampus. Nah dari situ saya mendapatkan
insentif Mbak, mendapatkan apa ya, salary, jadi dibayar ya. Kalau kita nulis di koran gitu, kemudian saya dapat fee dari koran itu. Setelah dimuat, kemudian pada waktu itu belum ada transfer kayak zaman sekarang ya. Saya tidak kenal ATM, saya tidak kenal bank. Jadi pada waktu itu model pembayaran naskah itu dikirim melalui Wesel namanya. Jadi Wesel itu nanti datang ke alamat kita. Kalau saya di kos gitu nanti Wesel itu dikirimkan selembar kertas gitu ya, dikirimkan ke tempat tinggal saya, kos-kosan saya waktu itu masih kuliah. Kemudian saya biasa menunggu sampai sebulan. Setelah Wesel itu menumpuk, sebulan itu saya menulis berapa, nanti saya cairkan. Jadi cara mencairkan Wesel pada waktu itu tuh ke kantor pos. Jadi para penulis waktu itu kita sering ketemu di kantor pos karena sama-sama mencairkan uang Wesel dari hasil tulis-menulis mereka itu. Kalau teman-teman saya yang rajin menulis gitu, itu sebulan itu bisa mencarikan 30 Wesel atau 40 Wesel gitu. Nah, saya itu rata-rata itu 10 Wesel gitu ya. Kadang-kadang kurang dari 10 Wesel gitu. Kalau yang produktif itu bisa sampai 30-an. Jadi kalau satu artikel dimuat, itu nanti dapat 1 Wesel. Satu artikel dimuat, 1 Wesel. Jadi kalau saya waktu itu bisa mencairkan sampai 10 Wesel itu berarti dalam sebulan itu saya nulis 10 kali yang dimuat, baik di koran maupun di majalah itu. Situ yang senangnya bukan main ya. Anak mahasiswa dapat Wesel dan itu lebih gede totalnya daripada apa yang diberikan oleh ayah saya. Itulah sebabnya maka pada saat saya sudah mulai banyak menerima Wesel-Wesel ini, saya sudah merasa bahwa saya bisa hidup dengan cara seperti ini. Dan saya bilang sama ayah saya bahwa Bapak sudah nggak usah lagi ngasih kiriman rutin ke saya, karena kiriman Bapak saya itu lebih kecil daripada apa yang saya dapatkan dari menulis itu. Sehingga saya salah satu yang ikut mendorong apa ya, seneng gitu ya, itu karena ternyata bisa dapat uang sendiri dari situ gitu. Dan itu juga yang membuat saya memutuskan untuk berani menikah di saat kuliah itu ya, karena saya merasa sudah bisa untuk mencari duit sendiri. Dan pada akhirnya saya sampaikan ke ayah saya bahwa saya sudah siap menikah dan dibolehkan, karena ayah saya tahu bahwa saya tidak lagi minta uang kepada beliau. Itu sebabnya ayah lebih mudah untuk mengizinkan saya menikah meskipun saya masih kuliah. Nah, itu yang menyenangkan tuh Pak. Jadi lewat tulisan-tulisan itu ya, pada waktu itu bisa dikatakan semuanya saya dapat uang, kecuali yang tidak dapat uang itu hanya kalau majalah kampus. Jadi majalah fakultas, majalah kampus itu karena memang itu untuk mahasiswa ya, itu tidak dikelola dengan profit, tapi itu memang untuk kepentingan edukasi. Itu kita tidak mendapatkan fee. Tapi kalau kirim ke koran, kirim ke majalah, wow, itu sesuatu banget deh. Yang kita tunggu-tunggu itu Weselnya itu menyenangkan banget gitu. Pastinya itu ya. Kemudian selama ini seperti yang kita tahu bahwa Pak Cah mengusung tema menulis semudah bernapas. Bisa nggak sih Pak Cah diceritakan bagaimana menulis bisa semudah bernapas itu? Iya, teman-teman sekalian. Jadi saya suka membedakan ya aktivitas menulis itu. Jadi dalam proses kita menulis sampai lahirnya tulisan, misalnya entah itu dibuat buku atau misalnya tulisan di koran atau tulisan di majalah atau di blog atau di web ya, pokoknya tulisan itu lahirnya satu tulisan itu secara garis besar sampai dengan publikasi itu ada 3 proses. Proses pertama itu adalah menuangkan ide ke dalam tulisan. Proses ini yang sering kita sebut sebagai menulis. Apa itu menulis? Menulis adalah menuangkan ide kita ke dalam bentuk tulisan. Ide ini bisa macam-macam. Bisa pikiran kita, pendapat kita, perasaan kita, pengalaman kita gitu ya, apa saja. Itu ide kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Itu namanya proses menulis. Kemudian setelah kita selesai menulis, maka kemudian kita melakukan proses kedua yang namanya mengedit tulisan, editing. Nah, editing ini sejak dari memeriksa apakah ada kesalahan tulisan, apakah ada kesalahan dalam tata bahasa, apakah ada kosakata yang tidak tepat gitu ya, itu secara teknis. Lalu kemudian secara substansi, editing ini untuk memastikan bahwa tulisan kita itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Misalnya, sebagai contoh, kalau saya menulis dengan tema misalnya keluarga sakinah, misalnya gitu ya. Lalu editing substansi itu maksudnya saya harus memastikan bahwa tulisan saya itu sudah benar-benar mengarahkan atau mengajak para pembaca itu untuk membentuk keluarga yang sakinah. Jangan sampai sebaliknya, salah tulis yang menyebabkan kemudian nilainya menjadi salah. Itu yang namanya edit substansi. Itu tugas penulis. Setelah menulis selesai, melakukan self-editing terutama pada substansinya, pada isinya. Lalu kemudian setelah selesai menulis itu, barulah kemudian kita publikasi. Mungkin kita, kalau zaman sekarang kita posting di blog, kita posting di web, kita posting di medsos,
di Facebook, di Instagram, gitu-gitu ya. Atau mungkin di grup-grup WhatsApp yang kita miliki lalu di-share di tulisan kita di situ. Apapun bentuk publikasinya, tetapi kita harus memastikan bahwa yang sudah kita tulis itu sudah melalui proses editing supaya tidak ada yang salah. Nah, teman-teman sekalian, mengapa menulis bisa semudah bernapas? Karena membedakan antara proses menulis dengan proses mengedit. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat menulis itu tampak sulit ya bagi terutama pemula, karena Anda itu mencampur adukkan antara menulis dengan mengedit. Jadi kebiasaan salah yang dimiliki oleh banyak orang dalam proses menulis adalah lagi menulis sebentar, terus kemudian dia baca ulang, oh kok jelek ya, terus akhirnya dia mikir gimana supaya bagus gitu. Akhirnya kemudian dia habis waktu untuk mengedit. Terus karena merasa nggak bisa mengedit, akhirnya ditinggalkan. Waduh, ternyata sulit gitu. Besok nulis lagi, baru dapat 1 kalimat, 2 kalimat, kok jelek kalimatnya, kok salah, kosakatanya kok nggak baik, kok nggak menarik segala macam. Itu namanya sudah mengedit. Nah, mengedit itu tidak bisa semudah bernapas. Tapi kalau menulis bisa semudah bernapas. Itulah sebabnya dalam kelas-kelas menulis yang saya bina ya, saya asuh, maka saya mengajak semuanya untuk belajar menulis itu awalnya dengan free writing. Belajar menulis bebas. Sudah, Anda boleh bebas menulis apa saja gitu ya. Jadi kalau Anda menulis itu dengan bebas ya, Anda tidak berpikir tentang apakah ini benar apa salah, apakah ini sesuai kaidah apa tidak, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia apa tidak, sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia apa tidak. Tidak usah pikir begitu. Proses belajar pertama kali itu adalah proses bagaimana melancarkan menulis, yaitu dengan free writing, menulis bebas. Nah, kalau pada saat menulis bebas itu, saya biasa menggunakan teknik yang sering saya sebut sebagai 10 mm atau 20 mm atau 30 mm. 10 mm itu 10 menit menulis. 20 mm berarti 20 menit menulis. 30 mm berarti 30 menit menulis. Apa yang dimaksud dengan 10 mm? Pada waktu 10 menit, jadi teman-teman sekalian alokasikan waktu selama 10 menit. Misalnya pakai jam ya, atau pakai stopwatch atau apapun ya, alarm gitu misalnya. Pasang waktu selama 10 menit. Lalu selama 10 menit itu tugas Anda adalah nulis saja. Jadi tidak perlu berpikir tentang temanya apa, tidak perlu tentang tata bahasa, nggak perlu mikir tentang benar apa salah, nggak. Pokoknya Anda nulis, tugas Anda itu nulis selama 10 menit itu. Tulis saja, apapun ya, bebas Anda menulisnya, itu yang namanya free writing. Jadi intinya adalah berlatih agar kita itu lancar mengeluarkan ide menjadi bentuk tulisan. Kalau supaya lebih gampang, saya sarankan kalau 10 mm itu caranya begini, supaya nanti ada yang ditulis gitu ya. Kita mengumpulkan ide dulu, misalnya kayak aku mau nulis tentang kegiatan sehari-hari. Itu yang paling gampang. Misalnya hari ini, tadi pagi saya bangun jam berapa, setelah itu saya ngapain, terus saja gitu ya. Misalnya kalau bagi yang beragama Islam, habis bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian misalnya zikir, berdoa, olahraga, terus sarapan pagi misalnya gitu ya, terus kemudian berangkat kerja misalnya gitu, terus di tempat kerja ngapain, ketemu siapa aja, ngobrol apa misalnya gitu. Itu dikumpulkan dulu ingatannya, hari ini tadi ngapain saja. Setelah siap, aku tadi ngapain, sudah siap semuanya, sudah kita ingat, lalu kita mulai menulis. Hitung waktunya 10 menit. Jadi dalam waktu 10 menit itu kita nulis saja kegiatan sehari ini tadi. Misalnya kalimatnya begini, hari ini tadi aku bangun jam 4:30 misalnya. Pada waktu itu terdengar azan subuh, lalu kemudian aku bangun, kemudian aku berwudu, lalu aku ke masjid misalnya gitu ya, lalu sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian aku bla bla bla. Ceritakan semuanya, pulang dari masjid ngapain, kemudian setelah itu aku olahraganya apa, aku tadi jogging kemana, ceritakan, pokoknya ceritakan semuanya. Itu kita nulis dan tidak boleh berhenti, tidak boleh mengedit, tidak boleh membenarkan tulisan apabila salah. Contoh misalnya, oh kurang huruf, biarin. Kebanyakan huruf, biarin. Typo, biarin. Salah yang harusnya pengennya nulis pagi gitu ya, tapi kemudian kurang huruf atau kebanyakan huruf sehingga menjadi pahi. Sering kan kita nulis itu antara huruf satu dengan lainnya ketukar-tukar gitu. Biarin aja, nggak boleh dibenerin ya. Jadi free writing itu dalam waktu tertentu, misalnya kayak 10 menit itu, Anda hanya bertugas menulis. Tidak boleh mengedit, tidak boleh membenarkan. Tuliskan selama 10 menit itu. Kalau ternyata Anda nulis tadi itu, ngerti-ngerti waktunya itu masih panjang, karena tadi Anda mengagendakan itu 10 menit, baru 5 menit yang Anda pikirkan sudah habis. Masih 5 menit lagi, Anda nggak boleh berhenti.
Jadi bagaimana caranya supaya tetap menulis padahal waktunya masih ada ya? Mestinya pengen menulis 10 menit, targetnya 10 mm, 10 menit menulis, tetapi ternyata kemudian Anda baru 5 menit, bahannya sudah habis. Kalau seperti itu yang terjadi, maka kemudian Anda tuliskan apa yang sedang berkecamuk di pikiran Anda. Misalnya seperti ini. Anda mikir, aku tidak tahu lagi mau nulis apa. Ini sebetulnya aku pengen nulis 10 menit, tetapi ternyata baru 5 menit, banyak sudah habis. Jadi sekarang ini aku bingung mau nulis apa. Itu ditulis kayak gitu tuh ya. Sekarang aku bingung mau nulis apa. Karena harusnya aku nulis 10 menit, ternyata belum sampai 10 menit, aku sudah kehabisan ide. Aku nggak tahu lagi nulis apa. Pokoknya tulis saja apapun yang sedang berkecamuk di pikiran Anda, tuliskan semuanya. Sampai akhirnya 10 menit selesai. Tak, 10 menit, dah ya. Nah itu namanya 10 mm. Kalau Anda rutinkan itu, hari ini 10 mm, besok 10 mm. Nanti lama-lama Anda tingkatkan. Sekarang 20 mm. Terus besok 30 mm. 30 menit. Dalam waktu 30 menit itu, Anda tidak boleh mengedit. Jadi, tugas Anda selama 30 menit adalah menulis doang. Nah, kalau Anda konsisten, misalnya belajar selama seminggu, misalnya gitu ya. 10 mm selama seminggu. 20 mm selama seminggu. 30 mm selama seminggu. Nanti Anda akan mendapatkan progres dari hasil tulisan Anda itu ya. Hari ini 10 menit itu aku mendapatkan misalnya 50 kata. Misalnya ya, besok aku ternyata bisa meningkat menjadi 60 kata. Besok aku meningkat ternyata menjadi 70 kata. Nah dari situ Anda tahu progresnya. Anda menulis hanya 10 menit saja, tapi ternyata Anda dalam waktu 10 menit itu Anda bisa mendapatkan progres bahwa tiap hari ada yang bertambah. Terus kemudian setelah Anda tingkatkan menjadi 20 mm, 20 menit menulis gitu, maka kemudian Anda akan mengetahui progres kalau Anda konsisten. Misalnya sepekan, seminggu, Anda belajar dengan 20 menit menulis itu ya, Anda 20 menit terus-menerus Anda tulis gitu. Nah, nanti Anda akan mendapatkan apakah bertambah ya. Hari ini dapat berapa kata, besok dapat berapa kata gitu. Kemudian Anda tingkat lagi menjadi 30 menit menulis. Nah, dalam waktu 30 menit itu kalau seminggu Anda terus-menerus 30 menit menulis, Anda nanti akan mengevaluasi apakah tiap hari ada progres penambahan. Nah, di situ ya teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, nanti kalau menulis dengan konsisten, dimulai dari 10 mm, terus kemudian 20 mm, kemudian 30 mm gitu, Anda akan bisa ngelihat progres apakah ada penambahan jumlah kata yang berhasil Anda tulis pada setiap harinya itu. Ketika Anda melihat progresnya, nah berarti Anda sudah semakin lancar. Yang setiap hari Anda mendapatkan semakin banyak jumlah kata yang Anda tuliskan pada latihan free writing 10 menit, 20 menit, 30 menit menulis itu. Nah itu yang kalau Anda pengen menulis semudah bernapas, caranya seperti itu teman-teman sekalian. Berlatihlah menulis bebas, free writing dalam waktu tertentu, jangan mengedit. Jangan membenarkan kesalahan, jangan membenarkan tulisan. Tugas Anda hanya menulis saja dalam waktu itu. Kalau Anda konsisten itu, saya jamin ya, Anda akan menulis semudah bernapas. Anda tidak akan kesulitan, karena Anda sudah membiasakan diri untuk menulis secara bebas tadi itu. Nah, ini proses menulis supaya kelihatan mudah, supaya merasa mudah, supaya memang menulis itu mudah. Begitu caranya ya, teman-teman sekalian. Jangan ragu-ragu untuk belajar menulis secara bebas seperti ini, karena ini adalah cara bagi kita semuanya untuk bisa lancar menulis. Target pertama dari kelas menulis, kalau di Alinea gitu ya, kelas menulis basic, target pertama itu adalah lancar menulis. Itu target pertama. Jadi membangun habit menulis. Kalau habit menulis itu sudah kita bentuk, tiap hari kita sudah bisa menulis, maka lama-lama akan menjadi lancar. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa menulis semudah bernapas. Begitu Mbak ya? Oke, ternyata itu tadi ya, sekilas tentang bagaimana sih menulis bisa semudah bernapas. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang dunia tulis-menulis nih Pak Cah, tentunya sebagai penulis pemula akan mengalami banyak sekali kendala. Salah satunya adalah tentang mood. Bagaimana pendapat Pak Cah tentang mood ini? Karena banyak sekali orang yang merasa tidak punya mood sehingga mereka tidak mulai menulis dan tidak bisa menulis. Iya. Memang ini yang paling banyak dikeluhkan ya, Mbak Erlin. Kalau di kelas menulis Alinea aku, saya mengasuh sampai dengan hari ini sudah batch ke-40 ya, sampai dengan hari ini. Itu hampir di setiap batch, itu selalu saja ada peserta yang bertanya tentang bagaimana dengan mood. Mereka mengatakan, saya nggak punya mood, saya nggak bisa menulis karena nggak punya mood gitu. Nah, kalau kita mengikuti itu, maka selamanya tidak bisa menulis. Saya suka menggambarkan ada orang yang duduk-duduk di tepian kolam gitu. Terus kakinya dimasukkan ke kolam itu. Dia duduk di tepian kolam, kakinya dimasukkan, digerak-gerakkan kakinya itu. Terus ada orang ngelihat,
itu ngapain ya orang itu? Terus ditanya, Pak, Bapak lagi ngapain di situ? Lagi mancing ya? Enggak, aku nggak mancing. Karena nggak bawa pancingan. Jadi kalau mancing kok nggak bawa pancing, tapi kalau tidak mancing kok di tepian kolam, kok duduk saja gitu. Terus lalu Bapak ngapain? Bapak atau sedang ngurusi ikan? Enggak juga kata dia. Lah terus ngapain Bapak? Lagi nyari mood. Lah nggak bisa begitu tuh ya. Kalau Anda begitu caranya, Anda nggak pernah bisa menulis. Jadi yang Anda bayangkan tentang mood itu, terus orang duduk, terus mikir gimana agar mood muncul. Lah kalau seperti itu tindakan yang tidak produktif. Makanya kalau di kelas saya cenderung mengatakan tinggalkan saja mood. Jadi peserta mengatakan, Pak Cah, bagaimana cara menghadirkan mood? Bukan menghadirkan, tinggalkan mood, saya bilang. Bukan menghadirkan, Anda nggak usah mencari mood, Anda nggak usah menghadirkan mood, tapi tinggalkan saja mood itu. Kalau Anda berpikir menghadirkan mood, nanti Anda menjadi alasan seumur hidup untuk tidak pernah menulis, karena mood nggak hadir-hadir gitu. Jadi Anda nggak usah menunggu mood, nggak usah menghadirkan mood, tapi tinggalkan mood. Lalu bagaimana supaya bisa menulis? Nah, supaya bisa menulis itu ya, jangan bergantung kepada mood. Bergantung kepada apa? Saya selalu memulai dari tujuan. Teman-teman sekalian, di kelas menulis aliniaku, saya mengajari kita menulis itu karena punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, pasti kita bisa menulis. Contoh, ada ini misalnya Pak Guru, Bu Guru ya. Lalu dia punya tujuan untuk saya guru matematika, contoh aja ya. Misalnya ada guru, saya guru matematika. Terus selama saya mengajar sekian tahun, sekian puluh tahun malahan, lebih 10 tahun guru-guru senior itu mengajar matematika, saya melihat banyak banget murid-murid saya itu kesulitan matematika. Lalu kemudian Pak Guru atau Bu Guru ini berpikir, gimana caranya mengajari supaya murid saya itu matematika itu nggak sulit loh, matematika itu sebetulnya gampang loh. Kalau kamu tahu prinsip-prinsipnya, kamu nanti mesti akan bisa belajar matematika dan mudah. Nah, lalu beliau menulis, aku akan ngajari orang-orang bahwa matematika itu mudah. Jadi kalau kamu mengerti prinsip matematika seperti ini, maka kamu nanti akan merasa bahwa itu mudah matematika itu. Nah, jadi Pak Guru yang punya pengalaman ini ya, pasti dia sudah punya trik-triknya. Nah, berbagilah trik seperti ini. Bagaimana memahami bahwa matematika itu mudah, tuliskan. Itu namanya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk memberitahu murid maupun orang tua murid maupun siapapun masyarakat pada umumnya bahwa matematika itu nggak sulit. Yang menyebabkan matematika sulit itu persepsi Anda tentang matematika. Kalau Anda mengubah persepsi Anda, maka kemudian matematika menjadi mudah bagi Anda. Nah itu guru yang sudah punya pengalaman, dia akan mengerti bahwa di mana letak kesulitannya dan mengapa sih kok siswa itu merasa sulit gitu ya. Itu kalau Anda punya tujuan bahwa saya ingin mengedukasi, saya ingin memberitahu, saya ingin berbagi tips gitu ya. Nah itu mesti Anda bisa menulis. Jadi nggak usah nunggu mood ya, seperti itu. Ada lagi misalnya, ada ibu-ibu rumah tangga misalnya ya. Ibu-ibu rumah tangga itu dia tidak bekerja, dia full time di rumah tangga saja. Dia ngurusi anak-anak di rumah, anaknya masih kecil gitu ya. Suaminya kerja, tiap hari dia ngurusi anak, terus kemudian dia di rumah saja. Terus apa yang dilakukan ibu itu? Selain ngurusi anak, dia juga memasak. Lalu kemudian, suatu ketika dia itu kesulitan untuk memasak satu masakan tertentu karena kurang bumbu. Lalu kemudian dia searching, terus akhirnya dia menemukan bahwa bumbu dari masakan yang ingin dia buat itu banyak ini. Tapi ternyata dia nggak komplit, nggak punya di rumah itu. Lalu akhirnya dia kreasi sendiri. Jadi akhirnya bahan-bahan yang tidak ada itu akhirnya dia ganti dengan apa yang ada di rumah. Lalu setelah dimasak ternyata enak. Nah, akhirnya dia punya tips. Ternyata tidak harus pakai ini. Kalau masak kayak begini ini nggak harus, bahannya harusnya 10 macam. Tapi ternyata saya cuma punya 6 macam. Yang 4 itu aku nggak punya. Karena nggak punya, aku nggak usah keluar, nggak usah membeli. Ternyata bisa diganti dengan apa? Kayak begini ini namanya tips. Lalu kemudian dituliskan. Saya ingin berbagi kepada banyak kalangan bahwa untuk memasak itu tidak harus menunggu kelengkapan bumbu. Kita bisa berkreasi sendiri menggunakan apa yang ada di rumah. Contohnya, nah seperti ini kan berarti punya tujuan nih. Anda punya tujuan ingin berbagi sesuatu. Ini namanya tujuan. Jadi kalau sudah punya tujuan seperti ini, Anda tidak perlu menunggu mood. Suatu ketika saya pada waktu itu ya belum berkembang GPS kayak sekarang ini ya. Pada waktu itu kan GPS itu baru berkembang belakangan, terutama setelah gadgetnya canggih, kemudian internetnya kuat itu ya, baru kemudian muncul GPS di zaman sekarang ini. Dulu kan nggak ada. Suatu ketika saya ingin melakukan perjalanan, saya sebut aja daerahnya karena memang itu kisah nyata ya. Saya mau berjalan
perjalanan darat, bawa kendaraan sendiri menuju ke Purwodadi dari Jogja. Dari Jogja menuju ke Purwodadi. Saya belum pernah ke Purwodadi, sehingga ketika akan ke sana itu saya belum ngerti kira-kira ke Purwodadi itu lewat mana saja, saya belum tahu. Lalu akhirnya saya searching. Jadi internet sudah ada waktu itu, tapi belum secanggih sekarang ya. Gadget sudah ada, tapi belum secanggih sekarang. Saya searching tulisan di internet. Ada yang saya searching itu apa? Rute perjalanan dari Jogja menuju Purwodadi dengan jalan darat. Itu yang saya searching. Muncullah sekian banyak tulisan. Ternyata banyak orang menulis tentang perjalanan dari Jogja ke Purwodadi. Menarik bagi saya. Akhirnya saya klik, saya masuk, kemudian saya membaca itu. Seseorang menceritakan tentang pengalamannya, bagaimana dia naik motor dari Jogja menuju Purwodadi. Dia bercerita melewati daerah mana saja. Kemudian dia rekomendasikan, jangan lewat daerah sini karena daerah sini jalannya rusak. Sebaiknya Anda melewati jalan ini gitu. Sesuatu yang bagi saya akhirnya sangat bermanfaat. Nah, Anda ngerti ya bahwa ternyata kadang-kadang tulisan kayak begini nih itu memberikan kemanfaatan bagi orang lain ya. Jadi, Masya Allah kalau kita lihat misalnya kayak sekedar cerita tentang dari Jogja sampai Purwodadi itu bagaimana caranya? Mungkin bagi orang lain ya, bagi orang-orang tertentu akan mengatakan apa gunanya nulis kayak begitu gitu ya? Apa gunanya kita men-share kayak begitu? Ternyata itu berguna bagi orang lain gitu. Jadi itu berguna bagi orang yang memerlukannya gitu. Seperti misalnya kayak tips tertentu tadi ya, mungkin kalau orang itu nggak pernah masak, nggak suka masak, dia merasa tidak membutuhkannya. Tapi kalau ada orang yang suka masak, maka tips-tips memasak seperti yang tadi saya cerita, itu ternyata bermanfaat bagi dirinya. Nah jadi teman-teman sekalian mulailah dari tujuan ya, jangan dari mood. Kalau Anda punya tujuan, contohnya kalau dalam konteks perjalanan tadi, kenapa saya ceritakan, saya akhirnya merasa mendapatkan manfaat dan saya berterima kasih kepada penulis. Bahwa dia sudah menuliskan pengalamannya perjalanan darat dari Jogja menuju Purwodadi yang menyebabkan saya menjadi mengerti termasuk rekomendasi-rekomendasi jalan mana yang sebaiknya saya lewati. Itu bagi saya sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Nah jadi kalau Anda punya tujuan, saya ingin memberitahu siapa tahu ada orang yang memerlukan informasi ini bahwa perjalanan dari satu kota ke kota yang lainnya itu ya, itu caranya seperti ini, yang dilewati begini. Kalau spot-spot keindahan Anda bisa mendapatkan di kilometer sekian, kamu bisa di situ nanti selfie kalau zaman sekarang gitu ya, kamu berhenti dulu istirahat di situ sambil selfie karena pemandangannya di km sekian itu bagus. Itu informasi yang bermakna bagi orang yang sedang membutuhkannya. Nah, itu namanya tujuan, bahwa saya punya tujuan untuk menginformasikan, saya punya tujuan untuk mengedukasi, saya punya tujuan untuk menginspirasi, saya punya tujuan untuk memotivasi dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti ini kita akan bisa banyak ya memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Mulailah dari tujuan, jangan dari mood gitu ya teman-teman sekalian. Cenderung saya suka mengatakan tinggalkan mood, jangan menunggu mood, tetapi mulailah menulis karena Anda punya tujuan. Gitu Mbak Elin. Ya. Baik Pak Cah, menarik sekali pembahasan tentang mood ini ya. Kemudian selain kendala atau mood itu, kami di KMO Alinyaku melihat Pak Cah setiap hari selalu menyapa peserta dengan tulisan terbaru tentang tulis-menulis. Bagaimana sih Pak Cah bisa konsisten menulis setiap hari itu? Ya teman-teman sekalian, salah satu berkah pandemi. Jadi pandemi itu musibah, tapi di balik setiap musibah itu ada berkahnya gitu. Saya kira teman-teman juga mesti merasakan ya, bahwa pandemi itu tidak menyenangkan, pandemi itu menyiksa kita, pandemi itu membuat kebebasan kita hilang gitu. Tetapi di sisi yang lainnya pasti kita menemukan ada keajaiban yang Allah berikan melalui pandemi ini. Termasuk saya yang menemukannya. Jadi saya merasa tidak akan punya waktu untuk nulis yang konsisten tentang tulis-menulis ya. Kalau tidak diberikan waktu yang khusus oleh Allah ini dengan pandemi sekarang ini. Dulu saya sudah lama menulis rutin tiap hari, tetapi bukan bertema tulis-menulis. Jadi tulisan saya itu terutama yang paling banyak itu adalah tulisan tentang tema-tema pernikahan dan keluarga. Itu yang menjadi tema-tema yang sering saya tuliskan. Itu tiap hari saya menulis, sudah lama ya kalau itu. Tetapi menulis tentang tulis-menulis itu baru saya lakukan ketika masa pandemi. Jadi tulisan tentang keluarga tetap ada, tetapi saya menambah satu slot untuk menulis itu. Setiap hari saya mewajibkan diri saya sendiri untuk menulis yang temanya itu tentang tulis-menulis. Saya menggunakan pendekatannya Martin Seligman, teman-teman sekalian ya, seorang tokoh psikologi positif. Dia mengatakan bahwa
tentang authentic happiness, dia mengatakan kebahagiaan itu bertumbuh, kata dia. Bahagia itu bukan kondisi statis, tapi kondisi dinamis. Bahagia itu bertumbuh. Ada faktor-faktor yang bisa menumbuhkan kebahagiaan yang dia rumuskan dalam 5 aspek yang dia singkat dengan PERMA, P-E-R-M-A. Nah, aspek kelima, A itu ya, saya gunakan achievement. Achievement itu adalah pencapaian tertentu. Jadi, dalam hidup ini, kita bisa meningkatkan kebahagiaan seperti apapun kondisi kita, tapi kebahagiaan kita terus-menerus bisa meningkat apabila kita memiliki capaian-capaian tertentu yang bisa kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari situ saya akhirnya mentarget, saya punya target. Mungkin dalam konteks pandemi, saya sulit untuk memiliki target-target besar karena situasi yang lagi berat di masa pandemi. Tapi tanpa harus membuat target besar, kita bisa membuat target-target kecil. Dan kita bisa menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Nah, itulah yang saya sejak bulan Februari tahun 2020 ketika sudah mulai ada kebijakan-kebijakan untuk banyak di rumah, kemudian karantina di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah gitu ya. Sehingga akhirnya betul-betul mulai Februari itu saya banyak di rumah. Mulai Februari 2020 saya tidak lagi keluar-keluar rumah. Akhirnya saya harus melakukan sesuatu yang saya harus punya target-target harian. Apa target harian itu? Kalau selama ini menulis sudah saya lakukan, berarti kalau targetnya menulis ya itu berarti sudah tidak menambah apa-apa. Karena sudah rutin saya lakukan setiap hari menulis itu. Tapi yang baru bagi saya adalah bahwa saya mentargetkan menulis dengan tema tulis-menulis. Tulisan yang temanya itu tentang tulis-menulis. Nah, jadi ketika kemudian itu dikumpulkan jadi buku-buku seperti ini semuanya adalah tulisan-tulisan yang saya buat selama masa pandemi. Ini sebagiannya, nanti masih banyak yang lainnya yang belum terbit yang terkait dengan tema tulis-menulis itu. Saya menulis setiap hari, makanya saya kemudian bisa men-share tulisan itu ya di grup-grupnya peserta, seperti yang Mbak Erlin ceritakan di KMO, saya rajin saya share. Dan itu baru, tulisan terbaru saya, tulisan yang baru saya buat gitu. Dan semuanya pelajaran tentang tulis-menulis. Kenapa itu bisa saya lakukan? Karena pertama saya punya tujuan. Tujuan saya adalah mengedukasi. Tujuan saya adalah untuk mengajak banyak kalangan masyarakat, ayo dong di masa pandemi itu kita berbuat sesuatu. Jangan mengkesali diri dengan kondisi yang tidak pasti ini, tapi berbuatlah sesuatu. Menulis adalah salah satunya. Makanya kemudian kita tawarkan kelas-kelas menulis ini bersama dengan teman-teman Aliniaku. Ayo belajar bareng. Kita bisa kok produktif, kita kok bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Entah dalam bentuk antologi, entah dalam bentuk buku single gitu, atau kemampuan peningkatan menulis itu sendiri. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang merasa pemula, bener-bener baru belajar menulis gitu ya. Nah, saya sarankan ikut kelas basic. Dari situlah kemudian teman-teman nanti akan kita ajak bareng-bareng untuk belajar menulis itu kayak apa, biar merasa menulis semudah bernapas. Nah, bagi teman-teman yang sudah ingin menghasilkan karya, saya ajak untuk mengikuti kelas antologi. Di kelas antologi itulah nanti kita membuat karya secara bersama-sama. Saya nulis, teman-teman nulis, lalu kita kumpulkan jadi satu buku bersama. Setiap batch nanti kita hasilkan buku karya bersama. Saya ada di dalamnya. Nah, ini namanya kelas antologi, kita belajar bersama di situ. Bagi teman-teman yang sudah pengen membuat buku sendiri, buku single, ayo ada kelasnya lagi, belajar buku single. Saya ingin mengajak semuanya produktif, semuanya berkarya, supaya kemudian kita itu mengoptimalkan semua waktu kita. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau teman-teman itu punya kemampuan menulis, maka tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, tidak ada waktu yang terbuang percuma, ya nggak ada. Kenapa? Karena setiap waktu yang kita miliki bisa kita gunakan untuk produktivitas, salah satunya menulis. Contohnya misalnya begini. Tadi sudah bekerja, habis bekerja kemudian sore hari itu kok terasa kosong, tidak ada kegiatan. Kalau teman-teman punya kemampuan menulis, Anda bisa menulis pada waktu itu. Atau, sore hari silaturahim, oke. Sore hari jalan-jalan atau olahraga, oke. Tapi begitu malam hari, Anda masih punya waktu setengah jam atau 1 jam sebelum tidur misalnya ya. Anda bisa gunakan untuk menulis. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa yang sangat khusus ya, contohnya misalnya begini. Teman-teman yang suka traveling, perjalanan-perjalanan, itu akan sering ketemu dengan fenomena misalnya kayak pesawatnya delay. Yang harusnya itu berangkat jam, misalnya ya, harusnya pesawatnya berangkat jam 9 pagi misalnya, menurut jadwal. Ternyata terlambat.
sehingga kemudian ditunda 1 jam, jam 10 baru berangkat. Kadang-kadang itu juga tidak pasti, ternyata ditunda lagi menjadi 1 jam lagi, jadi akhirnya berangkatnya sudah lebih siang lagi. Nah, coba kalau Anda di dalam bandara, kemudian ada penundaan selama 1 jam atau 2 jam. Saya pernah di Bandara Kalimantan Timur, penundaannya itu sampai sehari semalam. Jadi mestinya kami berangkat ke Berau dengan pesawat kecil, lalu kemudian ada informasi yang mestinya berangkat sekitar jam 1 siang gitu ya. Kemudian diberitahu bahwa karena cuaca waktu itu ada asap kabut di Berau, pesawat tidak bisa diberangkatkan saat ini, menunggu sampai cuaca memungkinkan. Kemungkinan akan diberangkatkan 2 jam dari sekarang. Oh, terlambat 2 jam. Nah, kalau orang itu punya kemampuan menulis, bagi saya langsung buka laptop, langsung nulis gitu ya. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka bingung kan 2 jam itu ngapain gitu. Kemudian kalau misalnya, ngopi aja ke kafe lah, tadi barusan ngopi. Masa akan ngopi terus kan nggak mungkin kan. Kalau mau makan, tadi barusan makan gitu, lah kan nggak mungkin makan terus gitu. Terus kalau orang nggak punya kemampuan menulis, bingung itu di situ. Kalau kita bisa nulis, tinggal buka laptop, 2 jam lumayan, dapat artikel gitu ya. Sudah 2 jam, dapat mau lagi. Situasi cuaca di Berau belum memungkinkan adanya pendaratan. Oleh karena itu kita tunda lagi 2 jam lagi. Bagi saya, nambah lagi artikelnya gitu. Jadi saya nulis lagi gitu ya. Sehingga semakin banyak artikel saya. Bagi orang lain sudah bingung aja itu. Bingung aja ngapain di bandara, bosan di sini segala macam gitu. Kalau misalnya bagi teman-teman yang merasa, kan kita bisa ke kafe ngopi-ngopi, ya nggak mungkin ada ngopi terus-menerus. Tadi sudah ngopi-ngopi lagi, terlambat lagi ngopi lagi, ya nggak mungkin lah kayak begitu ya. Jadi kalau kita punya kemampuan menulis kayak begitu itu, waktu yang sangat efektif, nggak ada yang sia-sia. Saya begitu 2 jam lagi, tertambah 2 jam, ada orang yang sudah mulai marah-marah, sudah mulai emosi, sudah mulai gebrak meja, datang ke kantor, ke kantornya penerbangan itu ya. Kalau saya sih tenang aja ya, buka laptop, nulis gitu. Setelah 2 jam lagi, diumumin. Sampai dengan saat ini, cuaca belum menentu. Oleh karena itu, kami putuskan tidak jadi berangkat hari ini. Coba bayangkan. Kami berangkat, besok pagi akan kami berangkatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penerbangan hari ini di-cancel sampai besok. Jadi akhirnya dari tadi sudah menunggu, dari siang sampai malam, dan ternyata ditunda sampai besok. Kalau orang itu bisa nulis, udahlah itu sudah jadi banyak sekali artikel gitu ya. Berarti di situ saya punya kesempatan dari siang sampai malam untuk nulis terus-menerus. Dan banyak banget naskah yang bisa saya hasilkan pada waktu itu. Produktivitas, tidak ada bingungnya gitu ya. Kapanpun ada kesempatan-kesempatan kayak begitu, kita bisa langsung menulis. Itulah manfaatnya menulis bagi kita semuanya. Begitu Mbak? Oh ya, nah itu tadi beberapa tips dari Pak Cah juga tentang bagaimana sih bisa konsisten menulis setiap hari. Selanjutnya kita akan mulai diskusi tentang buku nih Pak Cah. Oke. Kalau untuk buku sendiri, kira-kira kapan sih pertama kali Pak Cah menulis buku? Oke, jadi saya nulis buku itu pengantin baru, Mbak Erlin. Jadi tahun 91 saya menikah, nah pada waktu itulah saya mulai punya keberanian untuk membuat buku. Sebelumnya saya hanya menulis di koran, di majalah seperti yang tadi saya cerita ya. Jadi begitu kemudian sudah menikah, ternyata membuat saya harus berani membuat buku. Dan untuk pertama kalinya, di saat pengantin baru itu saya masih pakai mesin ketik manual yang tadi saya cerita itu, yang masih pakai kertas gitu. Jadi tahun 91 itu saya masih ngetik dengan cara seperti itu. Kalau tulisannya salah nanti di tip X sampai nunggu kering, nanti baru diketik ulang di atasnya gitu. Jadi saya masih mengalami dinamika seperti itu. Tahun 91 pengantin baru, saya membuat buku pertama kali, diterbitkan, dan saya bersyukur bahwa buku terbitan pertama itu juga langsung terbeli dan langsung habis gitu ya. Meskipun waktu itu tidak berani untuk cetak ulang, tapi paling tidak sekali cetak itu langsung terbeli dan langsung habis gitu. Maksudnya tidak sampai numpuk, tidak sampai lama jualnya gitu ya. Itu pengalaman sendiri bagi saya karena itu pengalaman pertama. Kalau tadi saya cerita pengalaman menulis pertama kali publikasi itu adalah ketika saya kuliah semester 1, kemudian nulis di koran lokal di Jogja, langsung dimuat. Itu juga sesuatu bagi saya. Terus ketika menulis buku pertama kali, buku dicetak, dijual, langsung habis. Itu juga pengalaman pertama bagi saya gitu ya. Jadi ini sesuatu, makanya saya menjadi semakin bersemangat untuk menulis karena ternyata saya bisa nulis, ternyata saya bisa buat buku, dan ternyata buku saya diakses dan laku gitu. Itu Mbak Elin. Baik, selanjutnya pasti banyak sekali sahabat yang penasaran apa sih sebenarnya yang mendorong Pak Cah untuk menulis buku itu? Ya,
Jadi gini teman-teman sekalian, kalau selama ini kan saya sudah nulis di koran, di majalah gitu ya. Nah itu kan tulisannya bertebaran tuh di mana-mana. Termasuk ketika sekarang saya nulis di blog, di web. Itu kan teman-teman sekalian kan bertebaran. Pak Cah itu punya blognya banyak ya. Ada di Kompasiana, www.kompasiana.com/Pak Cah. Kemudian ada di www.ruangkeluarga.id. Kemudian ada di www.pakcah.id. Lalu ada di www.ruangmenulis.id. Satu lagi www.lockdown2020.id. Jadi Pak Cah itu menulisnya di 5 blog itu ya. Nah itu kan bertebaran. Kan capek nih. Sahabat sekalian kalau mau ngikutin di 5 blog itu kan capek. Makanya dikumpulin jadi buku. Jadi buku-buku ini rata-rata buku yang muncul setelah era internet itu rata-rata sudah pernah saya posting di web atau blog. Jadi beda dengan buku-buku sebelum era internet. Ketika saya menulis buku awal-awal ya dari tahun 90-an tadi itu belum ada internet. Sehingga akhirnya benar-benar saya berkonsentrasi menulis buku. Jadi benar-benar nulis buku dan jadinya buku gitu ya. Kalau ini enggak, buku-buku ini enggak, bukan begitu. Buku-buku ini lahirnya adalah saya nulis di blog, kemudian tema-tema yang serupa saya kumpulkan. Contoh nih ya, ini buku Wonderful Journeys nih. Ini tema tentang pernikahan. Tulisan-tulisan saya di blog, tema pernikahan saya kumpulkan jadi satu, tentu saja diolah ulang ya. Kalau dari artikel-artikel yang bertebaran di berbagai koran, majalah, blog itu jangan langsung dikumpulin, tidak begitu, tapi diolah sampai akhirnya bisa menjadi buku. Demikian pula ini, Wonderful Husband ini, itu dia lahir dari tulisan-tulisan yang pernah saya posting di blog, lalu yang tema-tema husband saya kumpulin, jadilah buku ini, dan begitu seterusnya. Artinya, kalau di zaman sekarang ini ya, teman-teman sekalian, kita membuat buku itu menjadi lebih mudah karena ada sarana yang memudahkan bagi kita. Nulis saja di blog, lalu kemudian kita nanti akan bisa mudah untuk membuat buku. Jadi awalnya kalau di zaman sekarang itu motivasi membuat buku itu lebih ke arah mengumpulkan yang berceceran gitu Mbak. Jadi ada yang tulisan saya berceceran di blog, di web, di koran, di majalah. Saya kumpulin jadi satu biar lebih mudah. Nanti ini nggak hilang gitu ya. Sehingga terdokumentasikan dan yang jelas terstruktur. Yang satu tema jadi satu buku, yang temanya berbeda jadi buku yang berbeda dan begitu seterusnya. Itu semua cerita tentang buku Wonderful Family series itu ya, serinya Wonderful Family yang nanti semuanya akan ada 10 jumlahnya, sekarang baru 8. Tapi semuanya lahir dengan cara yang sama. Dari mengumpulkan apa-apa yang pernah saya posting di blog, lalu kemudian saya kumpulkan berdasarkan tema, diklasifikasi, jadilah buku-buku itu. Begitu, Mbak Elin. Wah, menarik sekali ya teman-teman semua. Selanjutnya, selama proses kepenulisan buku, kira-kira apa kesulitan yang Pak Cah rasakan dalam menulis buku? Begini teman-teman sekalian ya, menulis buku itu kesulitan kita itu sangat subjektif. Artinya begini, sangat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, kalau kita kumpulkan 10 orang penulis, lalu kita tanya kepada mereka, apa kesulitan menulis bagi Anda? Saya memastikan pasti beda-beda jawabannya itu, karena kesulitan itu sangat subjektif. Bagi saya, kesulitan di dalam proses menulis buku itu ya, itu ketika saya hendak menulis sesuatu yang tidak berada dalam spesialisasi saya. Begini, masing-masing kita itu punya spesialisasi yang sangat khas bagi dirinya. Contoh, saya lebih banyak menulis non-fiksi. Maka hampir-hampir tidak ada kesulitan bagi saya kalau membuat buku yang coraknya non-fiksi. Kemudian tema saya spesifik tentang tema-tema pernikahan dan keluarga. Hampir tidak ada kesulitan bagi saya kalau saya menulis tentang tema pernikahan dan keluarga. Jadi kalau tulisan saya itu non-fiksi, lalu temanya tentang pernikahan dan keluarga, insya Allah itu tidak menyulitkan bagi saya. Tapi kalau saya pengen nulis yang lainnya, misalnya saya pengen novel, nah itu kesulitan. Kenapa? Karena saya bukan spesialis novel. Dan itu akan berlaku sebaliknya. Teman-teman yang novelis, spesialis novel, mungkin dia akan sulit apabila dia akan menulis pada tema-tema yang bukan novel. Nah, begitu seterusnya ya. Ini sesuatu yang kalau kita lihat, kesulitan menulis biasanya terjadi pada apabila kita ingin menulis sesuatu yang bukan spesialisasi kita. Nah, itu disitu baru menemukan kesulitannya. Tetapi kalau kita menulis sesuatu yang menjadi spesialisasi kita, insya Allah itu mudah-mudah saja. Itu Mbak Elin. Oh ya. Kemudian nih, sebagai penulis, kira-kira apa sih manfaat yang Pak Cah rasakan dalam menulis buku itu sendiri? Ini menarik banget nih teman-teman sekalian ya. Jadi kemanfaatannya tentu sangat banyak.
ada yang kemanfaatan bercorak non materi, bahkan spiritual. Contoh spiritual itu begini, saya merasa sesuatu banget gitu ya ketika ada orang mengatakan, Pak Cah, jujur kata dia, kami sepasang suami istri, kami berdua itu sudah sempat berpikir dan bersepakat untuk bercerai. Lalu kemudian kami membaca buku-buku Pak Cah di Wonderful Family itu. Dari situ kami kemudian akhirnya merasa salah keputusan itu. Kami evaluasi ulang dan akhirnya kami mantap untuk tidak jadi bercerai. Bagi saya itu kemanfaatan yang luar biasa, bahwa ternyata dari tulisan saya bisa membuat ada keluarga itu yang tidak jadi bercerai karena membaca buku itu gitu ya. Lalu kemudian ada orang mengatakan seperti ini, Pak Cah, saya berterima kasih kepada Pak Cah, seorang istri menjabari saya dengan kalimat seperti itu. Saya katakan, emang kenapa Bu? Kata dia, semenjak suami saya membaca bukunya Pak Cah, tiba-tiba kata dia itu baik banget sama saya. 10 tahun kami menikah Pak Cah, saya belum pernah menemukan suami saya itu berlaku sebaik ini kepada saya. Setelah saya selidik-selidik, oh ternyata itu habis membaca bukunya Pak Cah. Terima kasih Pak Cah telah menginspirasi suami saya. Itu sesuatu banget bagi saya gitu ya. Jadi itu tidak bernilai materi, tetapi itu bernilai sesuatu yang, oh ternyata kemanfaatan menulis itu sangat banyak. Nah belum lagi yang kemanfaatan materi. Terutama yang paling saya rasakan adalah bahwa saya bisa jalan kemana-mana itu ya. Bisa jalan-jalan dalam negeri maupun luar negeri, saya bisa keliling Amerika, saya bisa keliling Eropa, saya bisa ke Turki, saya bisa ke Mesir, saya bisa ke Singapura, saya bisa ke Thailand, dan seterusnya itu, semuanya itu dari buku. Karena saya menulis buku, kemudian saya diundang ke berbagai negara itu ya, itu menyenangkan bagi saya, itu kemanfaatan yang membuat saya, kalau begitu saya nulis terus saja dah. Karena kalau dengan cara menulis itu, saya nanti akan terundang kemana-mana dan menyebabkan saya bisa keliling dunia secara gratis dan ketemu dengan banyak orang di berbagai tempat, ngelihat banyak keindahan di berbagai negara gitu ya, sesuatu banget bagi saya gitu. Wah, ketika mendengar banyak sekali manfaat tentang kepenulisan, tentunya banyak sekali dong sahabat-sahabat yang ada di Alinea Aku yang ingin tahu juga nih, bagaimana sih cara menulis dan membuat buku itu? Apakah bisa diceritakan sekilas Pak Cah, bagaimana cara membuat buku itu sendiri? Ya, tentang membuat buku, teman-teman sekalian, kalau pengen detailnya nanti ikut kelas ya teman-teman. Silakan ikut kelas, terutama kelas buku antologi dan kelas buku single, itu yang dikelola oleh teman-teman Alinea Aku. Tapi secara sekilas, seringkali teman-teman yang belum pernah membuat buku itu ngerasa buat buku itu sulit gitu. Padahal enggak ya. Coba sahabat sekalian bisa secara gampang membuat buku itu hanya dengan mengumpulkan tulisan-tulisan yang pernah sahabat posting di Facebook misalnya, atau di Instagram misalnya. Itu yang saya suka membuat tantangan dengan SHSB, 100 hari satu buku. Jadi bikin buku itu nggak usah sulit-sulit. 100 hari satu buku. Bagaimana caranya? Sahabat bikin postingan tiap hari selama 100 hari. Ya. Jadi bikinlah postingan di Facebook, di Instagram itu selama 100 hari. Tetapi syaratnya tiap hari postingannya itu kalau dihitung jumlah kalimatnya, jumlah kata-katanya, kalau dihitung berdasarkan karakter, itu ada 2000 karakter tiap hari. Jadi sahabat nulis satu postingan di Facebook, 2000 karakter. Atau 1000 karakter waktu pagi, 1000 karakter waktu sore. Misalnya gitu ya. Sahabat menulis di Instagram, misalnya sehari posting 2 kali. Kan Anda yang suka medsos itu, nggak terasa sebetulnya Anda setiap hari bisa berkali-kali postingnya itu ya. Nah saya hanya minta 2 kali saja, 2 kali. Tapi setiap kali postingan itu ada tulisan yang kalau dihitung kurang lebihnya adalah 1000 karakter. Nanti postingan kedua juga 1000 karakter. Berarti sehari teman-teman memposting yang nilainya itu ya, totalnya itu 2000 karakter. 2000 karakter ini sahabat sekalian, kalau Anda konsisten dalam waktu 100 hari, lalu tulisan Anda itu Anda kumpulkan, itu sudah bisa menjadi buku yang tebalnya segini nih, 200-an halaman. Jadi untuk membuat buku seperti ini ya, ukurannya A5, tebalnya kurang lebih 200 halaman, tebalnya 200-an halaman dengan ukuran A5 seperti ini, maka Anda cukup menulis dalam waktu 100 hari, setiap harinya tulisannya itu ya, itu 2000 karakter. Anda boleh posting dimanapun, mau posting di blog boleh, posting di Facebook boleh, posting di Instagram boleh, bebas ya, itu hanya cara saja. Kenapa saya sarankan sambil memposting? Karena tidak kerasa. Jadi kalau Anda nulis itu dengan postingan di Facebook atau di Instagram, rasa-rasanya itu hanya seperti update status. Jadi menulis buku serasa update status. Itu kalau Anda melakukannya itu di web atau di medsos ya, misalnya di Facebook, di Instagram.
atau Twitter bahkan ya. Meskipun Twitter itu terbatas hanya dengan 280 karakter tiap postingan, tapi kalau Anda pengen membuatnya menjadi 2000 berarti berkali-kali Anda nge-tweetnya gitu ya. Itu juga akan tercapai nanti 2000 karakter setiap harinya itu. Tapi dengan banyak tweet. Tapi kalau pengen sekali, nah itu bisa di Facebook itu dia menyediakan space-nya itu sampai 20.000 karakter lebih ya untuk sekali postingan itu. Jadi leluasa kalau Facebook. Anda memposting 1000 karakter sekali postingan, lalu 2 kali atau kalau sekali ya 2000 sekali posting. Intinya sehari harus 2000 karakter. Kalau itu Anda konsisten selama sebulan, itu Anda sudah dapat naskah ya yang layak untuk dijadikan buku seperti ini. Tinggal diedit, tinggal di layout, tinggal dijadikan buku. Dan sekarang penerbit indie Masya Allah menjamur di mana-mana ya. Dengan sangat mudah, bahkan murah, bukan hanya mudah. Mudah dan murah ya. Anda bisa menerbitkan buku itu di penerbit indie. Jadi benar-benar mudah ya sahabat sekalian. Coba ikuti kelas ya, di kelas Aliniaku, baik yang antologi maupun yang kelas buku single, nanti akan lebih mengerti lagi di mana letak kemudahannya. Begitu, Mbak Elin. Baik, Pak Cah. Kemudian ketika kita berbicara tentang industri penerbitan buku, seperti yang kita tahu bahwa di zaman digital ini sudah banyak sekali masyarakat yang bisa mengakses e-book. Bagaimana kira-kira prospek penerbitan buku itu sendiri? Iya. Betul ya. Jadi teman-teman sekalian, saat ini itu karena sudah semakin canggih teknologi informasi kita, jadi memang sangat terkikis kalau kita lihat dari segi koran, buku gitu sudah bisa tergantikan suatu ketika nanti oleh semuanya serba elektronik gitu ya, serba digital gitu. Tetapi kalau kita lihat pada konteks di zaman sekarang ini, buku tetap menjadi pilihan. Teman-teman sekalian, Anda lihat di toko buku masih sangat banyak buku-buku yang dijual di sana, di tempat-tempat publik ya, di bandara, di stasiun juga sangat banyak buku-buku. Karena ini teman perjalanan yang akan membuat kita itu menjadi tersatukan, terhimpun. Mengapa buku tetap diminati orang? Karena di sini terhimpun. Kita bisa saja dengan mengakses melalui gadget, tetapi gadget itu kelewat banyak fungsinya. Kelewat banyak fungsi. Misalnya ya, segala sesuatu di situ, sehingga tidak spesifik. Kalau ini fungsi yang spesifik, fungsi untuk dibaca. Sehingga kayak novel, kita bisa mendapatkan novel itu di internet, di gadget. Tetapi ketika novel tercetak dalam bentuk buku, lebih asyik untuk menjadi teman perjalanan kita. Bisa kita bawa, bisa kita tandai sampai di mana dan seterusnya, yang itu menjadikan kita bisa merasa punya teman. Sementara juga secara kecapean membaca ya, antara membaca melalui kertas begini dengan membaca melalui layar, itu juga berbeda. Lebih cepat capek membaca lewat layar, apalagi kita bukan hanya membaca lewat layar itu ya. Tadi sudah nonton YouTube, tadi sudah nonton, sudah main game, tadi sudah melakukan apa, sudah chatting dengan teman-teman, lalu baca, semuanya pakai layar itu. Nah itu cepat membuat capek kita. Tapi kalau kita padukan, oke lah kita pakai gadget untuk kepentingan tertentu, tapi membaca dengan buku. Nah, jadi akhirnya ini juga bagian dari menyehatkan, supaya tidak semua aktivitas kita berada di layar gadget. Ada saatnya kita perlu membaca yang dengan kertas, sehingga menyebabkan kita menjadi lebih istirahat mata kita dari paparan-paparan gadget. Maka bagi saya, ini sehat gitu. Jadi meskipun kita tahu ya, ada e-book, ada semuanya serba elektronik, semuanya serba digital, kita tahu itu. Tetapi ini sehat. Jadi ini akan tetap menjadi pilihan. Saya meyakini ini akan tetap menjadi pilihan meskipun dunia kita sudah sedigital apapun gitu. Jadi jangan khawatir soal ada yang beli buku nanti Pak Cah kalau kita terbitkan buku. Saya meyakini selalu ada karena ini adalah pilihan sehat. Begitu Mbak Elin? Ya, baik Pak Cah. Kemudian yang terakhir, apa pesan Pak Cah untuk generasi muda di Indonesia? Masya Allah ya, generasi muda di Indonesia ini, karena kita semuanya, Anda semuanya yang terutama generasi muda ya, generasi Mbak Erlin dan adik-adik semuanya itu adalah generasi penerus bangsa. Ayo kita berkontribusi ya, kita semuanya memiliki peran-peran kebaikan. Dimulai dari kita sendiri, yang sederhana-sederhana saja. Misalnya saja, kita bisa mengajak orang lain melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang produktif. Lewat apa? Lewat menulis. Tulislah sesuatu, menulislah sesuatu. Pengalaman kita, pikiran kita, perasaan kita, suasana apa yang ada di sekitar kita, bagaimana kita melewati pandemi, bagaimana kita melewati ujian dalam kehidupan dan seterusnya. Ya, semua itu kalau Anda tuliskan, Anda bisa memberikan inspirasi kebaikan bagi orang-orang lainnya. Dan itu bagian yang tadi di depan saya sampaikan, menulis adalah bagian yang utuh dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menulislah ya teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada. Ayo menulis, ayo berkarya, wujudkan
potensi-potensi Anda wadahi melalui tulisan, wadahi melalui karya, baik berupa buku antologi maupun berupa buku single. Saya siap untuk mendampingi Anda semuanya. Begitu, Mbak Elin. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali perbincangan kita pada kali ini ya Pak Cah. Sampai tidak terasa kita sudah lebih 1 jam mengobrol dengan Pak Cah. Dan tentunya sangat banyak sekali hal inspirasi dan motivasi kebaikan yang bisa kita dapatkan dari beliau. Terima kasih Pak Cah telah berbagi dengan kami semua. Semoga Pak Cah selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk menebar kebermanfaatan. Amin. Demikianlah sahabat sekalian, perbincangan kita dengan Pak Cahyadi Takaryawan, seorang tokoh fenomenal yang sangat produktif berkarya, menulis semudah bernafas, kata beliau. Menulis untuk ibadah, menulis untuk menciptakan lahan amal jariah, itu yang sangat menyemangati beliau untuk menulis. Menulis untuk menebarkan inspirasi dan memotivasi kebaikan. Itulah jiwa beliau. Selanjutnya, jika sahabat ingin belajar menulis bersama beliau, silahkan bergabung dalam kelas menulis online Basic Aliniaku, kelas antologi Aliniaku, kelas buku single Aliniaku, dan kelas buku Masterpiece. Semua akan dikelola oleh tim Aliniaku. Saya Erlina Syawati undur diri. Sampai bertemu di kelas menulis Aliniaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.